Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Luar biasa, kita bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh terima kesempatan yang luar biasa, kesempatan spesial yang dari Tuhan untuk kita bersekutu dengan saudara seiman, untuk kita datang ke rumah Tuhan, untuk kita menyembah, memuji dan beribadah kepada Tuhan. Lebih dari itu, di hadapan kita ada roti dan anggur, simbol dari tubuh dan darah Kristus, yang pagi hari ini bersama-sama kita akan bersekutu di dalam perjamuan kudus Tuhan. Saya mohon izin Ibu Gembala untuk lepas masker. Bersama-sama kita akan bersatu hati. Kita nyatakan syukur kita di hadapan Allah atas setiap kebaikan Dia yang diberikan, yang dinyatakan di dalam hidup kita sampai detik ini. Kita ada bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita ingat kebaikan Dia, kita satukan hati kita. Kita bersekutu dengan Tuhan melalui pujian ini. Kita bersorak haleluya, haleluya bagi Dia. Yes Tuhan, Kau hadir di tempat ini Yesus. Syukur bagimu Tuhan, hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Amin Tuhan. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kita sorak haleluya, kita sorak haleluya.
Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada yang bisa disamakan dengan Engkau. Engkau Allah yang maha dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang baik buat setiap kami. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Yuk kita ingat akan kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini, kita ada, kita masih bisa bergerak bernafas, kita masih beraktivitas dengan tubuh yang kuat, dengan tubuh yang sehat. Bersyukurlah untuk semuanya. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Engkau Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Allah yang kami andalkan, yang menjadi sumber kehidupan kami. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Kami siap untuk memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menaikkan korban syukur bagi-Mu. Terlebih Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam perjamuan kudus, layakkan kami semua Tuhan. Kami percaya hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Siap untuk melawat, siap untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati dan sudah diberkati, kita perkatakan amin. Amin, luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saudaraku, kehadiran Tuhan
pasti membawa kebaikan. Amin. Amin. Kebaikan yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita mau libatkan Tuhan dalam setiap urusan-urusan kita. Amin. Kita nyatakan sorak-sorai kita dengan satu pujian, gelombang kesembuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Yes, Kau melawat kami Tuhan. Kau membawa kebaikan buat kami semua. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita bersorak. Hai, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Luar biasa Yesus, haleluya. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh, amin, gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat,
Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Khususnya kita yang senantiasa percaya dan berharap penuh dan mengandalkan Dia dengan sepenuh hati. Saudaraku, kita semua telah melihat bukti kasih setia Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita. Tuhan yang sudah menderita ganti kita. Tugas kita, bagian kita, belajar dan terus belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita buka hati kita lebar-lebar di hadapan Tuhan untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita melalui satu pujian. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan buat kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus buat kami. Tapi Engkau mengerjakan semua itu bagi kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Terima kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Oh haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita di hadapan Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa.
pengakuan kami Tuhan, terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami kalau kami masih boleh ada sampai saat ini. Karena anugerah kebaikan-Mu begitu nyata bagi kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kurang menghargai kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Sehingga kami seringkali hidup berbuat sesuka hati kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau mengampuni kami. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Di hadapan kami tersedia Tuhan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Sebelum kami menikmati makan dan minum Tuhan yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, Engkau mengampuni kami. Melalui makan dan minum perjamuan suci kami yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, yang sakit boleh disembuhkan. Karena itu Tuhan, sebelum kami makan dan minum perjamuan suci, kami rindu mendengar sebagian firman-Mu yang menjadi pesan-pesan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami lebih menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami percaya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh merupakan dupa yang baru bagi Engkau, baru harum Tuhan, dan Engkau berkenan untuk menerimanya. Tuhan, Engkau sucikan kami semua, layakkan kami semua Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi jatuh dalam tanah hati kami dan berbuah-buah Tuhan. Kami rindu bukan hanya menjadi pendengar yang baik, jadikan kami pelaku daripada firman-Mu. Jika masih ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau yang mengasihi, mungkin menguasai hati dan kepikiran kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau cengkeram seluruh pikiran kami, sehingga kami boleh Tuhan menjadi pendengar yang baik, juga pelaku firman-Mu yang baik. Sehingga jika kami makan dan minum, kami mendapat kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat yang ada pada saat ini. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biar kuasa Roh Kudus sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, yang mengambil alih Tuhan, sehingga setiap pembicaraan, setiap kata-kata yang keluar bukan dari kepikiran hamba yang terbatas, tapi Roh Kudus sendiri yang berkata-kata memakai mulut lidah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau terima dan kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom, apa kabar saudara? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh ada. Rupanya masih banyak yang masih liburan ya pagi ini. Kita bersyukur kalau kita sudah pulang untuk ikut makan dan minum perjamuan suci ya. Kita bersyukur juga bagi saudara yang mungkin sudah jalan-jalan ya. Pasti mendapat kekuatan yang baru, bukan wah capek jalan-jalan seorang usah gerejo-gerejonan. Tapi kita bersyukur kalau kita masih boleh ada ya. Karena kita tahu bersekutu dengan makan dan minum perjamuan suci itu memberikan kekuatan yang baru, pemulihan yang baru bagi kita semua ya. Pagi ini saya ingin memberikan satu tema, hidup yang layak dan berkenan kepada Tuhan ya. Kita belajar tentang hidup yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Seringkali pasti kita sering bertanya dalam hati, apa sih yang dapat membuat kita berkenan kepada Tuhan ya. Seringkali kita orang yang hidupnya berkenan dan layak pasti Tuhan mengasihi, pasti doa-doa kita dijawab. Tapi apa sih ya dikatakan, pasti kita sering bertanya dalam hati, apa sih yang dapat membuat kita berkenan kepada Tuhan? Bagaimana caranya agar hidup kita berkenan kepada Tuhan? Pagi ini kita akan belajar ya untuk kita bisa hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya seringkali kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya seringkali ingin ya menjawab atau mencari-cari sebuah pertanyaan ya yang seringkali ditanyakan, dan itu saya cari dia untuk saya sampaikan. Seringkali kita membutuhkan jawaban ya, dikatakan menjawab hal ini jelas kita harus berpatokan kepada firman Tuhan ya. Yang pertama pasti kita sering bertanya dalam hati, apa sih yang dapat membuat kita berkenan kepada Tuhan? Bagaimana caranya agar hidup kita berkenan kepada Tuhan? Menjawab hal ini jelas kita harus berpatokan kepada firman Tuhan ya. Bukan nanti saya kasih, kalau sekarang kan bagaimana caranya sukses? Gini loh, kiat-kiatnya begini supaya kita sukses, supaya kita berhasil. Tetapi untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan, patokan kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca di dalam
Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan itu seperti apa? Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi untuk hidup berkenan kita harus memiliki iman. Dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, dikatakan menjawab hal ini jelas dalam Ibrani ini, rumus yang diberikan kepada kita adalah bahwa dengan iman kita bisa berkenan kepada Tuhan. Dari kalimat ini tentunya kita pasti tertantang untuk bertanya lagi, ya. Dan kita bertanya lagi, iman yang seperti apa yang dimaksud seperti ini? Ya, tadi kan kita bertanya, bagaimana sih untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan? Dan dikatakan bagaimana caranya agar hidup kita berkenan kepada Tuhan? Di dalam Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, untuk kita berkenan, tanpa iman tidak mungkin kita tidak berkenan. Nah, iman yang seperti apa yang membuat kita berkenan kepada Allah? Ya, iman yang seperti apa sih? Ya, dikatakan di sini kriteria iman yang bagaimana yang berkenan kepada Tuhan. Ya, karena mungkin saya orang sederhana, saya seringkali ingin mencari hal-hal yang sederhana. Karena memang kalau Bapak Dr. Senduk mengatakan kalau menyampaikan firman Tuhan itu yang mudah dimengerti. Bukan dengan ya mungkin saudara bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya silakan saja. Tetapi kadang-kadang jemaat tidak mengerti. Kita memberikan pengertian supaya jemaat mengerti, ya. Pertanyaan sehari-hari, kriteria iman yang bagaimana yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Jadi iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Iman yang sungguh-sungguh inilah yang dapat menjadikan kita berkenan kepada Tuhan. Loh Bu Tommy, iman saya kan sungguh-sungguh. Bagaimana kita baca dalam Roma 4 ayat 1 sampai dengan 3. Roma 4 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini dengan jelas dikatakan kriteria iman yang bagaimana? Iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus, ya. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Abraham adalah pribadi yang percaya sungguh kepada Tuhan. Abraham, Bapak Abraham adalah dia disebut Bapak orang percaya. Ya, waduh, Bapak banyak bangsa orang percaya. Pada saat Tuhan berkata kepada Abraham, dia berkata dia akan memberikan keturunan, ya, memberikan seorang anak. Padahal dia sudah punya Ismail. Tuhan berkata bukan melalui Ismail, tapi dari istri yang sah, istri perjanjian, yaitu Sarah. Dan waktu itu Abraham sudah berusia 100 tahun, Sarah 90 tahun. Dia sudah mati head kalau menurut ilmu kedokteran menopause, ya. Sudah tidak, ya istilahnya tidak ada ser-ser sama laki-laki. Tetapi Tuhan berkata, Sarah tertawa. Oh, aku enggak tertawa, malaikat Tuhan berkata dia tertawa. Karena aduh, aku yang sudah tua kayak gini, kok mana mungkin aku bisa hamil. Ya, melahirkan Abraham, dari Abram diganti menjadi Abraham, namanya Bapak banyak bangsa, Bapak orang percaya, ya. Dikatakan, ditanya, tapi saat ini mungkin ada orang bertanya, kenapa namamu, siapa namamu? Abraham, orang tahu Bapak banyak bangsa, Bapak orang percaya, ya. Lah, anakmu piro? Orang dua anak. Wah, diketawain nih saudara, ya. Tetapi dia percaya, dia yakin, ya. Dan Tuhan berkata, hitung bintang-bintang di langit.
begitu banyaknya nanti keturunanmu. Hitung pasir di tepi laut, begitu banyaknya keturunanmu. Saudara, tadi mungkin Abraham sudah mulai meragukan, udah deh gak ada harapan lagi. Aku berharap dari Ismail. Tapi Tuhan berkata tidak, itu bukan anak perjanjian. Anak perjanjianku akan dilahirkan melalui Sarah. Secara ilmu kedokteran, orang sudah mati head gak mungkin bisa hamil. Ya, orang menopause. Mungkin sekarang kalau kita melihat banyak orang bisa menciptakan anak di RRT dengan satu tabung begini begitu ya. Tetapi kalau kita melihat saudara, Abraham waktu itu dia yakin sungguh kepada Tuhan. Karena dia memperkatakan, dia beriman sungguh kepada Kristus. Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti digenapinya. Dan betul, tidak lama kemudian Sarah mengandung ya. Mustahil yang mustahil menjadi mungkin. Di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan pada saat Ishak dilahirkan dan Tuhan menuntut dia ya, sesudah diberikan seorang Ishak, Tuhan masih menuntut dia bahwa dia berikan persembahkan dia kepadaku. Abraham tidak berbantah-bantah. Ishak waktu itu waktu mereka naik ke Gunung Moria, dia bertanya, "Bapak, di sini sudah ada kayu api. Ya, tetapi di mana anak domba itu? Allah akan menyediakannya." Dia percaya. Dia yakin akan perkataan Tuhan. Iman yang seperti ini yang Tuhan minta daripada kita untuk kita bisa berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Seringkali iman kita itu berdasarkan perasaan. Kalau keadaannya awal bulan, wah imannya mengepu-ngepu ya. Itu bukan iman namanya. Tapi kalau pas tengah bulan, mau ambil akhir-akhir bulan, wah imannya mulai istilahnya mundur lagi. Itu berdasarkan perasaan, berdasarkan emosi, tidak seperti itu. Tuhan mau kita memiliki iman yang teguh, iman yang sungguh, iman yang kuat, tidak terpengaruh oleh keadaan, dikatakan. Karena itu, bangunlah iman yang saudara di atas kepercayaan yang sungguh kepada Allah. Kita harus membangun iman kita di atas kepercayaan yang sungguh kepada Allah. Saudara, kalau kita beriman sungguh kepada Tuhan, kita bisa menikmati janji-janji Allah tergenapi di dalam kehidupan kita. Ya saudara, kalau tanpa iman, kita nggak mungkin berkenan kepada Allah. Iman yang sungguh itu adalah iman seorang perwira yang datang ke hambanya sakit. Dia berkata, "Tuhan, tolong katakan saja sepatah dua kata, maka hambaku akan sembuh." Ini iman yang seperti ini, seperti Bapak Abraham. Dia berkata, "Nanti aku akan berkunjung ke rumahmu." Tidak usah, sebab hamba pun memiliki bawahan. Pada saat dia berkata bawahannya melakukannya, dia memiliki iman yang sungguh, iman seorang perwira. Dia datang kepada Yesus untuk hambanya yang sakit. Dan Tuhan berkata, "Jadilah sebagaimana imanmu." Dan Tuhan berkata, tidak ada di antara umatku Israel yang memiliki iman seperti orang perwira ini. Dan ternyata pada waktu dia sampai ke rumah, iman orang itu, dia melihat apa yang terjadi. Ternyata dia berkata, hambanya sudah duduk, sudah sembuh. Ya, saya ingat ini adalah yang pengalaman daripada Kick and Gig ya, yang sering kali ngadain. Tentu saudara tahu, dia berkata dia orang Ambon. Saya mendengar kesaksian yang dia sampaikan di kebaktian keluarga Allah di Solo pada saat Natal beberapa tahun yang lalu. Dia berkata saat itu karena dia ditawarkan banyak sekali job sehingga dia mulai malas untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi istri dan anaknya tetap setia mendoakan dia. Dan dia hanya berkata, "Tuhan, tolong suamiku yang waktu itu sedang bepergian dengan pimpinan daripada dia tempat kerjanya ya di Metro, terbang, dia tolong jamah hati suamiku yang sudah mulai melupakan Tuhan. Saya rindu supaya dia boleh kembali kepada Tuhan." Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata pada saat itu pesawat yang dikendarainya terjadi seperti apa, ada angin badai yang menabrak pesawatnya sehingga terbanting-banting. Dan di saat itu dia sadar. Ya, dia sadar, dia baru teringat kepada Tuhan. "Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya yang sudah lama melupakan Engkau. Tetapi jika Engkau tolong saya bisa mendarat dengan selamat, saya mau kembali kepada Tuhan." Lalu dia bertanya dan istrinya berkata, dia cerita, "Pada saat itu aku hampir sudah tidak bisa kembali bertemu dengan kamu." Dia berkata,
hari apa dan jam berapa. Istrinya berkata, saat itu aku berdoa kepada Tuhan agar suamiku dijamah untuk kembali kepada Tuhan. Lalu dia berkata, lain kali kamu gak usah doa ya untuk aku. Karena dia tahu saat itu dia berjanji dan dia berkata, Tuhan itu baik. Untuk dia suaminya bisa kembali kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesuksesan dan keberhasilannya, istrinya tetap ingin Pak Andi ini mau kembali kepada Tuhan. Dan dia menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Iman daripada istri dan anaknya membuat suaminya kembali kepada Tuhan. Iman yang sungguh, ya. Seringkali kita berpikir, oh kalau kita sakit yang kita cari pertama apa? Ya mungkin kalau flu kita cari obat flu. Kalau sakit kepala kita cari obat kepala. Kita lupa. Padahal Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku kamu menjadi sembuh. Tetapi Tuhan mengajarkan pagi ini, ya, iman yang seperti apa? Yang pertama tadi kita iman yang sungguh. Yang kedua, iman yang disertai dengan perbuatan membuat kita berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Ya, yang pertama iman yang sungguh-sungguh, iman yang disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang disertai dengan perbuatan membuat hidup kita berkenan kepada Allah. Iman yang bagaimana? Tentu saudara melihat di sini. Kalau kita melihat dalam Markus 5 ya 25 sampai 34 tentang perempuan yang menderita lelehan darah selama 12 tahun. Sebelumnya adalah Yairus. Pada waktu itu Yesus hendak pergi ke rumah Yairus karena Yairus datang meminta supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Lalu orang-orang datang, Pak Yairus gak usah merepotkan Yesus. Karena Yesus anakmu sudah mati. Tapi Tuhan berkata dia tidak mati, dia hanya tidur. Orang-orang teman tertawakan, tidak usah mengundang Yesus karena anakmu sudah mati. Tapi Tuhan berkata, percayalah, anakmu tidak mati. Tetapi di tengah jalan ada perempuan yang sudah menderita selama 12 tahun kena pendarahan ya. Mungkin kalau sekarang kanker rahim meleleh terus ya sampai harta bandanya habis. Dia tidak punya sesuatu lagi, dengan sisa-sisa tenaganya tertati-tati di tengah-tengah kerumunan orang yang begitu banyak. Dalam hatinya dia timbul iman. Dia berkata, jika aku jamah saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Pada saat itu lalu Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Karena ada satu kuasa yang keluar dari tubuhku. Murid-muridnya berkata, Tuhan, ya seperti lebaran saat ini. Berdesak-desakan mau makan, desak-desakan mau jalan-jalan, rame di mana-mana. Orang begitu banyak. Sehingga berdesak-desakan pasti senggol kiri, senggol kanan. Pasti Tuhan. Tidak, Tuhan berkata, ada satu kuasa yang keluar dari tubuhku. Dan aku dapat merasakan itu. Dengan takut-takut perempuan itu datang menghampiri Yesus. Dan dia mengakui, aku yang sudah menjamah jubah Yesus. Aku sudah menderita penyakit lelehan darah selama 12 tahun. Aku sudah berobat ke banyak tabib. Tapi aku belum disembuhkan. Sekarang aku tidak memiliki uang lagi untuk berobat ke tabib. Jadi aku mendengar tentang Yesus. Lalu aku datang. Dan aku percaya saat ku jamah. Dia dengan tindakan menjamah jubahnya. Karena dia tidak bisa menjamah Yesus yang begitu banyak. Asal ku jamah, mungkin dia hanya menjamah jubahnya. Dari antara kaki-kaki orang banyak itu. Dia dapat sembuh. Dan memang benar. Dia merasakan kesembuhan itu mengalir di seluruh tubuhnya. Dengan sisa-sisa tenaganya. Dan Tuhan berkata, imanmu memulihkan engkau. Bukan hanya imanmu memulihkan engkau, menyembuhkan engkau. Engkau pun diselamatkan. Pulanglah karena engkau sudah termasuk orang-orang yang beriman sungguh kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita berkata percaya, beriman ya beriman. Tapi seringkali kita melupakan hal seperti itu. Kita percaya, kita beriman, tapi kita gak pernah sering mengalami. Kenapa? Karena iman kita selalu dipengaruhi dengan keadaan, dengan kondisi kita. Untuk kita bisa hidup layak dan berkenan, kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman yang disertai dengan perbuatan.
Ya, dikatakan iman di sini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang membuat kita berkenan kepada Tuhan adalah iman yang menghasilkan perbuatan. Hal ini membuat kita berkenan kepada Tuhan. Jadi iman yang menghasilkan perbuatan. Saudara tentu tahu pada saat murid-murid Tuhan diterpa badai di tengah laut, lalu Tuhan datang kepada dia. Murid-muridnya ketakutan karena gelombang ambing yang terombang-ambing. Saya pernah pertama kali waktu menikah ya, saya harus pulang ke Manado pas bulan Desember. Waduh, angin sedang kenceng-kencengnya ya. Di situ ada, tentu saudara tahu, ada Selat Masalembo. Di situ Selat Masalembo itu ada ada pusaran di dalam laut yang membuat kadang-kadang bisa menarik kapal untuk masuk ke dalam situ ya, karena angin begitu besar, semua orang ketakutan, saudara ya. Waktu itu kami pulang karena memang baru menikah ya, tidak memiliki sesuatu. Suami saya juga kan baru selesai sekolah. Kami pergi dengan kapal 3 hari 3 malam di tengah laut ya. Kami duduk di situ dan kami berdoa, dan pada saat itu lalu terdengar, aduh, di dapur terjadi kebakaran karena mungkin angin gelombang gitu ya, banting-banting. Tetapi gak lama kami berdoa, Tuhan dengar sehingga boleh reda. Begitu juga dengan murid-muridnya saat itu. Dia ketakutan, lalu Yesus datang berjalan di atas air. Dia meredakan badai itu menjadi tenang. Hei, tenanglah badai. Badai itu menjadi tenang. Lalu mereka berteriak, itu hantu. Tuhan berkata, ini aku. Lalu Petrus berkata, jika itu engkau, suruh aku berjalan kepadamu. Lalu Tuhan berkata, mari kepadaku. Petrus melangkahkan keluar dari perahu, melangkahkan kakinya di atas air, dia bisa berjalan. Dengan iman, dengan tindakan. Tetapi ketika dia mendengar deru angin di kiri kanan, dia mulai goyah dan dia jatuh, tapi Tuhan mengulurkan tangannya. Seringkali kita pun seperti itu, kita percaya mengepu-ngepu, tetapi ketika kita doa belum melihat, kita mulai meragukan Tuhan. Apa benar Tuhan mau menolong saya? Apa betul Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saya? Apa betul Tuhan sanggup menolong dan memberikan jalan keluar untuk masalahku? Seringkali ini kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar dari hal seperti ini. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Karena tindakannya ia disembuhkan. Tindakannya datang kepada Yesus, maka dia mendapat kesembuhan. Saya ingat pertama kali Pendeta Yonggi Cho memiliki gereja yang terbesar di Korea. Saudara, waktu itu dia hanya memiliki dia pertama kali dia menginjil, dia mengadakan ibadah di dalam tenda-tenda. Ya, dia belum memiliki semuanya. Dia tidak memiliki sepeda, tidak memiliki kursi, tidak memiliki meja. Ya, tapi dia belajar bertindak dengan iman. Dia berkata, Tuhan terima kasih untuk meja yang engkau sediakan. Teman-temannya mengolok-olok dia, mana mejanya? Katanya kamu sudah meja. Aku sedang mengandung meja, mengandung kursi, mengandung sepeda. Wah, teman-temannya mentertawakan dia. Tapi karena tindakan iman, dia mendapatkan itu semua melalui orang-orang yang Tuhan pakai. Dan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang sukses dan berhasil sehingga memiliki gereja yang paling besar. Karena tindakan iman. Kalau kita ingin melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, jangan ragukan Tuhan. Kita belajar bertindak dengan iman, maka kita akan melihat kuasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menolong anak Yairus yang sudah mati, disembuhkan. Wanita yang menderita lelehan darah selama 12 tahun, disembuhkan. Karena tindakannya, dia percaya, maka dia mendapat kesembuhan yang terakhir. Iman yang didasarkan pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, dikatakan iman yang seperti apa? Iman yang percaya sungguh, iman yang disertai dengan perbuatan untuk kita layak dan berkenan. Juga iman yang didasarkan pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Iman bukan berdasarkan pada perasaan dan juga bukan pada emosi belaka, melainkan pada pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita harus mengenal Tuhan dulu, baru kita membuat pengakuan yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan.
Kalau kita nggak mengenal Tuhan, nggak mungkin kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Markus 16 ayat 16 sampai 17, pengakuan Petrus. Saat itu Tuhan berkata, menurut kamu kepada murid-murid, aku ini siapa? Ada yang berkata Yahya Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yeremia. Tapi apa jawaban Petrus ayat 16 berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dia mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan karena Bapaknya yang memberitahu dia. Ya, kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan, membaca, berdoa, kita akan merasakan bahwa Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Allah, sungguh yang memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dikatakan dengan jelas di sini. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Iman bukan berdasarkan pada perasaan, bukan pada emosi, melainkan pada pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita harus mengenal Tuhan dulu, baru kita membuat pengakuan yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang disertai dengan perbuatan dan yang didasarkan pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan menjadikan kita berkenan kepada Tuhan. Maka apapun yang kita minta dan doakan pasti dikabulkan olehnya. Jadi kita akan disebut anak-anak Allah. Kalau saudara punya anak, saudara melihat anak itu menyenangkan hati saudara dan berkenan kepada saudara, tanpa saudara mereka minta pun, mungkin saudara lihat sepatunya, anak ini kok baik, menyenangkan hatiku, membuat aku berkenan ya. Tanpa dia minta, kita lihat sepatunya sobek, api anak ini. Kita akan membelikan apa yang dibutuhkannya. Mungkin kita tahu ya seringkali, loh kok ngerti yo apa yang kita butuhkan. Karena kita berkenan kepada ayah kita. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, apa sih pergumulanmu? Apa sih masalahmu? Apa sih persoalanmu? Tuhan sanggup, Tuhan mampu, asal kita mau berkenan kepada Tuhan. Ya, karena itu milikilah ketika hal ini, saudara, sebagai ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Mazmur 37 ayat 23-26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tiap hari dikatakan, Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, jadi kesimpulannya, untuk hidup layak dan berkenan kepada Tuhan, kita harus melakukan 3 hal ini. Memiliki iman yang sungguh kepada Kristus, memiliki iman yang disertai dengan perbuatan, memiliki iman yang didasarkan pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Menjadikan kita berkenan kepadanya. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka apapun yang kita minta dan doakan pasti dikabulkan oleh Tuhan. Selain itu, setiap orang percaya kepadanya akan disebut anak-anak Allah. Karena iman membuat kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Bila renungan singkat ini mengajar kita bagaimana untuk kita hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Ya, mungkin kita berpikir dengan beramal sebanyak-banyaknya, melakukan perbuatan, ya mengunjungi anak yatim boleh, baik. Tetapi bukan seperti itu. Ya saudara, mungkin kita dengan membantu pekerjaan Tuhan, membangun gereja sini sana, betul, nggak salah. Tetapi bukan seperti itu.
Ya, kalau kita sudah belajar untuk hidup layak dan berkenan kepada Tuhan, biarlah kita renungkan ketiga hal ini di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat apa yang saudara sedang hadapi saat ini. Buat Tuhan itu kecil. Tuhan tidak sukar untuk menolong saya dan saudara. Di hadapan kita tersedia perjamuan suci yang melambangkan tubuh dan darahnya. Kalau nyawanya saja dia berikan bagi kita, apalagi yang harus diberikan saudara. Kalau dia untuk menolong saudara, mungkin saudara berkata bisnis saya sekarang sulit. Buat Tuhan gampang untuk mengirimkan ya rekan-rekan bisnis untuk memulihkan bisnismu. Buat Tuhan gak susah. Saudara berkata, saya sakit sudah lama gak sembuh-sembuh. Tuhan mengatakan buat Tuhan itu gampang. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan orang menderita 12 tahun. Bagi Tuhan tuh gak susah saudara. Apalagi dia sudah rela mati. Menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kita, bahkan nyawanya. Jadi apa sih yang membuat kita seringkali menjadi malas untuk datang kepada Tuhan? Membuat kita malas untuk berdoa, membuat kita malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Padahal Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara sehingga dia rela mengorbankan nyawanya. Biarlah saya undang pemain musik, saya undang singer, kita berkata, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kalau kita masih boleh ada, kita boleh melakukan sesuatu bukan karena kita, tapi oleh karena kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita berdiri bersama, saudara, kita nyanyikan ini. Oh haleluya, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, saudara, kalau kita masih boleh ada, kita diizinkan Tuhan masih hidup sampai saat ini. Mungkin begitu banyak orang yang meninggal karena COVID, tapi kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itu bukan karena saudara kuat, bukan mungkin saudara berpikir saya banyak minum vitamin, saya hidup betul dan menjaga kebersihan. Tidak. Itu karena anugerah, kemurahan Tuhan yang masih berlaku atas kehidupan kita. Kalau kita hidup, karena Tuhan masih memiliki rancangan di dalam kehidupan kita. Dia masih mempunyai program yang belum terselesaikan di dalam kehidupan kita. Kita belajar berkata, Tuhan ampuni saya. Jika selama ini mungkin saya mulai menjauh dari hadirat-Mu, saya mulai malas
bermalasan. Saya mulai tidak sering baca firman Tuhan dan berdoa untuk bersekutu dengan Engkau. Saya rindu Tuhan, hidup saya berkenan dan layak di hadapan Engkau, sehingga apa yang menjadi kerinduan saya boleh terkabulkan. Engkau baik Tuhan. Dia ada di sini. Dia mau menolong saya dan saudara. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, bagi Tuhan kecil. Kalau nyawanya saja rela diberikan bagi saya dan saudara. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya undang para pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Sampai saat ini, karena kebaikan Tuhan janji. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Amin. Inilah pengakuan kami Tuhan, selamanya Engkau hebat bagi kami. Kalau kami boleh ada di hadapan kami, ada perjamuan suci yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami makan dan minum, Engkau sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Dan jika kami makan, yang lemah boleh dipulihkan, dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang mungkin mulai mengalami Tuhan jauh dari Engkau, Engkau kembali mengadakan pemulihan bagi mereka. Layakkan para pelayan perjamuan suci, kuduskan mereka untuk membagikan perjamuan suci kepada jemaat. Engkau pakai mereka Tuhan, sehingga boleh Tuhan dimuliakan melalui pelayanan mereka. Engkau berkati kami semua. Saat ini hamba sudah berhenti berbicara. Biar kuasa Roh Kudus mengingatkan kami untuk hidup layak dan berkenan kepadamu. Di saat kami hidup layak dan berkenan Tuhan, kami percaya tanpa diminta apa yang menjadi kebutuhan kamu, Engkau tahu. Dan Engkau akan memberkati hidup kami. Yang sakit sudah dipulihkan, Tuhan disembuhkan. Yang sedang mengalami krisis di dalam bisnis mereka, Engkau kembali pulihkan. Engkau menolong Tuhan, karena itu ajar kami untuk hidup berkenan. Jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar yang baik, tapi jadikan kami Tuhan pelaku daripada firman-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau terima perjamuan suci. Engkau kuduskan dan Engkau layakkan kami semua. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk, kita menyanyikan lagu yang biasa kita lakukan. Ubah hidup
semua? Atau masih ada yang belum ingin ikut perjamuan suci tapi belum terima? Angkat tangan saudara. Sudah semua ya. Kita berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada hosti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu. Sebelum kami makan dan minum, Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Kami rindu Tuhan menerima berkat dengan persekutuan bersama dengan Engkau. Kami yang lemah dikuatkan, yang susah kembali dihiburkan. Tuhan, bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat. Karena itu sucikan dan layakkan kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau mengampuni kami. Pada saat kami bersekutu dengan Engkau, kami mendapat kekuatan untuk memasuki hari-hari kami di bulan ini Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi Roh Kudus sendiri yang berkarya di dalam kehidupan kami, yang memimpin dan memegang tangan kami, sehingga kami bisa melewati hari demi hari bersama dengan Engkau. Tolong Tuhan kuduskan dan sucikan hosti dan anggur ini sebelum kami makan dan minum. Terima kasih Tuhan, kami mau terima ini semua. Saudara dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, kita minum dalam nama Yesus. Silakan saudara berdoa beberapa saat sebelum kita menyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Ucapkan syukur buat pengorbanannya, buat kasih. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, pengorbanan luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Syukur dan terima kasih. Baik, sangat baik, teramat baik. Amin.
pendeta muda dan Cepan Dual mau berdoa untuk firman Tuhan dan perjamuan suci. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau mengetahui isi hati kami, Tuhan. Kami percaya Engkau tahu iman kami kepadamu. Mungkin ada di antara kami yang lemah, mari Tuhan kuatkan. Mungkin saat ini ada yang bimbang dan ragu, Tuhan teguhkan. Dan kami percaya Tuhan, ajar kami supaya kami terus beriman kepadamu, berharap kepadamu. Karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membawa kami dalam perjamuan kudus-Mu. Tuhan sucikan dan kuduskan kami semua. Dosa, pikiran, perasaan, perbuatan kami. Tuhan sucikan, supaya kami layak menerima berkat-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan menjamah mereka yang sakit. Kami percaya tangan Tuhan terulur atas mereka, menjamah dan menyentuh mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu, Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hikmat dan marifat Allah turun atasnya. Tangan Tuhan senantiasa menopang hamba-Mu, menuntun langkah-langkah kehidupannya. Demikian juga untuk semua jemaat yang ada di sini. Apapun menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kebutuhan hidup kami percaya Tuhan sanggup mencukupkannya. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kami. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Berkati rumah tangga kami. Berkati pekerjaan pelayanan kami Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada siang hari ini kita boleh kembali disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan dan kita sudah diberi kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kita bagaimana kita hidup berkenan kepadanya dan telah disampaikan oleh Bu Gembala, sudah dijabarkan dengan jelas dan biarlah hidup kita boleh melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Hidup kita semakin berkenan dan hidup memuliakan Tuhan. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih pada Ibu Gembala yang telah bagian berkat melalui kebenaran firman Tuhan dan telah memimpin kami dalam masuk perjamuan kudus. Kita bersyukur karena saat ini kita diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan dan melalui perjamuan kudus. Kita akan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk pengumuman warta hari-hari kebaktian tidak ada perubahan. Tapi untuk besok Senin di tempat ini ada kebaktian untuk WBI Inneke jam 5:30 sore. Maka dari itu kami minta atau kami himbau, kami mohon pada kaum wanita yang hadir pada saat ini untuk bisa hadir dalam kebaktian WBI Inneke besok jam 5:30 sore di tempat ini. Kemudian untuk hari Minggu seperti biasa jam 7 pagi dan jam 5 sore kebaktian umum di Kunindalam dan di tempat ini jam 9.
Baiklah, itu aja. Mungkin nanti kalau ada pengumuman yang lain bisa disampaikan oleh Ibu Gembala. Kita akan membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mohon untuk para pelayan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tiada henti kami mengucap syukur kepadamu. Dan tiada henti kami senantiasa mengakui bahwa Engkau baik, Engkau sungguh baik. Bahkan Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur atas segala kesempatan yang Kau berikan pada kami. Sehingga pada hari ini kami boleh kembali disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh membimbing kami untuk hidup semakin berkenan kepadamu. Dan kami juga bersyukur ya Bapa, kami telah masuk dalam perjamuan kudus. Kami telah makan minum darah dan tubuhmu Bapa. Biarlah semua ini boleh memberikan keteguhan dalam iman kami dalam mengiring Engkau, dalam menjalani hari-hari yang akan kami lalui. Karena kami merasa Tuhan, kami menyadari tanpa pimpinan-Mu kami tidak mampu. Bila kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing kami, dan kuasa darah-Mu Tuhan yang senantiasa melingkupi kami dalam kami menjalani hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk saat ini. Kami bersyukur atas semua ini, dan kami berdoa untuk Ibu Gembala ya Bapa, yang telah memimpin kami dalam perjamuan kudus dan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila kuasa Allah yang maha tinggi, Engkau penuhkan bagi Ibu Gembala Tuhan, urapan-urapan baru. Terus Engkau penuhkan bagi Ibu Gembala, dan Ibu Gembala Engkau pakai lebih heran bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau terus berikan kekuatan kesehatan yang prima Tuhan, sehingga Ibu Gembala boleh melayani Engkau dengan leluasa. Terima kasih Bapa, berkati juga Alfred, berkati kami semua. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau membawa persembahan untuk pekerjaan-Mu, biarlah Engkau kuduskan persembahan kami Tuhan, biarlah semuanya berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Demi nama-Mu Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan ucapan syukur dan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan pujian, darah Yesus menyucikan segala dosaku. Siang hari ini kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian tiada yang seperti Engkau. Mengubah
kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Engkau memberkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini, baik musik WL Tuhan maupun singer, juga pelayan perjamuan suci dan penerima tamu. Apapun yang kami lakukan bagi Engkau, Engkau memberkati kami. Kami juga bersyukur di mana Engkau sudah menyertai mereka yang bepergian dan sudah kembali ke kota kami Tuhan di Semarang. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Kami juga berdoa yang mungkin masih dalam perjalanan menuju kembali ke Semarang, Engkau juga menyertai, menjauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami percaya melalui persekutuan perjamuan suci kami kembali dipulihkan. Kami mendapat semangat baru di dalam melangkah karena kami tidak sendirian. Engkau selalu bersama dengan kami apapun keadaan kami. Tuhan, Engkau mengetahui kondisi kami masing-masing. Kami percaya yang datang pagi ini, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kami berdoa untuk usaha-usaha yang mengalami kemacetan, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bukakan usaha-usaha mereka kembali, sehingga mereka boleh Tuhan berusaha dengan normal kembali. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belum punya pasangan hidup, Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi mereka, agar mereka tidak menukarkan iman mereka Tuhan untuk pasangan hidup. Engkau menyediakan segala sesuatunya yang terbaik. Kami terus berdoa untuk Meris yang sedang menantikan kelahiran bayinya, untuk Jingjing, juga untuk Ega, maupun juga untuk istrinya Bagus Tuhan yang sedang menantikan kelahiran mereka. Biar bayi itu bertumbuh dalam kasih dan anugerah-Mu, tiba pada saatnya mereka boleh melahirkan dengan sehat dan selamat, karena Engkau mengaruniakan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak yang masih sakit. Kami terus berdoa untuk Bapak Suyatno yang berada di ICU. Tuhan, Engkau jamah, Engkau melihat kerinduannya, Engkau bangkitkan imannya Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu dia boleh disembuhkan. Tuhan, tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau untuk memberikan kesembuhan. Jika Engkau kehendaki, jika Engkau sanggup menolong wanita yang menderita lelehan darah selama 12 tahun, Engkau sanggup memulihkan kondisi Pak Suyatno. Tapi bukan kehendak kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Joko Tuhan, yang kesehatannya juga terganggu. Engkau menjamah, melawat mereka. Engkau pulihkan kesehatan keluarga ini, bangkitkan imannya untuk meraih pertolongan daripada Engkau. Kami terus berdoa untuk Bapak Budiono Hadi Pranoto. Engkau pulihkan kesehatannya, sempurnakan kesembuhan yang Engkau sudah berikan kepadanya. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi. Kami berdoa untuk Ibu Kanti, Ibu Kastama, anak-anak yang sudah lanjut usianya. Lawatan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan mereka satu persatu. Kami terus berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sedang mencari pekerjaan. Biar Engkau bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau melihat persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Mungkin mereka memberi dari segala Tuhan kekurangan mereka. Mereka belajar rindu mengembalikan kepadamu. Engkau membalas dengan berlipat kali ganda, baik persembahan syukur, tantangan, atau persepuluhan yang kami bawa bagi Engkau. Engkau memberkati setiap pemberian daripada anak-anak-Mu. Engkau sucikan itu semua. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu. Angkat kedua tangan-Mu. Diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu. Diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu. Diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu. Diberkati oleh Tuhan anak cucumu. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau. Dengan panjang umur engkau menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu, selamat pulang.